سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang singkat ini kita kembali duduk sejenak di masjid yang kita cintai. Jangan lupa niat i'tikaf selama berada di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sambil i'tikaf kita sedikit melanjutkan kajian pembahasan lanjutan dari fikih ibadah, terutama kajian yang kita bahas dari kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita melanjutkan pembahasan fikih berkaitan dengan pembahasan wudu, berwudu. Di siang ini kita lanjutkan dengan judul baru, Syurutul Wudu, bab pembahasan tentang syarat-syarat wudu. Sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang wudu dengan definisinya. Kemudian kita sudah membahas fardu-fardunya wudu. Dan bab yang sebelum ini betul pas sebelumnya pembahasan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Mulai dari sunnah sebelum membasuh wajah, sunnah di tengah-tengah membasuh wajah, sunnah ketika membasuh tangan, kepala, sampai ke kaki. Nah, ini sudah kita bahas semua sunnah lengkap dari awal sampai akhir. Nah, masuk dalam pembahasan syarat-syarat berwudu, syarat-syaratnya wudu. Syarat dengan rukun ini dalam setiap pembahasan fikih akan ada. Dalam wudu ada syaratnya, ada rukun. Dalam sholat ada rukun sholat, ada syarat sholat. Dalam puasa juga. Nah, perbedaannya memang sama-sama kedua hal ini mesti dipenuhi. Rukun dan syarat itu tak bisa dikurangi walaupun satu, mesti dilengkapi dan dipenuhi. Tapi perbedaannya dalam syarat ini, syarat itu mesti dipenuhi sebelum masuk dalam amal tadi. Bahkan syarat itu memang tidak termasuk bahagian ibadah tersebut. Sedangkan rukun memang bahagian dalam ibadahnya. Nanti kalau dalam bab sholat, panjang umur kita masuk dalam pembahasan sholat, ada namanya rukun sholat, ada namanya syarat sholat. Nah, kalau rukun berarti sudah mulai membahas sholatnya. Rukun itu masuk dalam ibadah tersebut. Takbiratul ihram itu kan termasuk sholat. Fatihah termasuk sholat, itu rukun. Termasuk salam, termasuk ruku, sujud, itu rukun-rukun sholat. Jadi dia amal yang wajib dipenuhi, fardu, dan dia termasuk dalam bahagian amal tersebut. Sedangkan rukun syarat tidak. Syarat itu dia di luar amal, di luar ibadah itu. Maka dia mesti dipenuhi sebelum masuk di dalam ibadah tadi. Dan mesti dijaga di tengah-tengah ibadah itu sedang berlangsung. Dalam syarat wudu ada khamsata asyar syaraton, ada 15 syarat yang mesti dipenuhi. 15 syarat yang mesti dipenuhi. Kita bahas beberapa yang secukupnya waktu pada siang ini. Ada 15 syarat dalam wudu yang mesti dipenuhi. Yang pertama, syaratnya wudu adalah Islam. Jadi kalau wudu itu sah, mesti syarat ini dipenuhi. Mesti Islam. Kalau ada orang yang tidak Islam kemudian berwudu,
wudunya tidak sah. Ya, itu terserah mereka karena memang dalam berwudu itu ada satu ibadah nanti yang diperlukan, diwajibkan dalam wudu itu namanya niat. Lah niat itu hanya bisa dikerjakan oleh orang Islam. Wan niyah ibadatun taftakiru ilan niyah. Al wudu ibadah taftakiru ilan niyah. Wudu ini satu ibadah yang membutuhkan niat. Dan niat itu hanya sah dikerjakan oleh orang yang Islam. Jadi mesti Islam. Kalau tidak Islam, tidak sah. Itu syaratnya. Yang kedua, berwudu itu syaratnya adalah tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu orang atau anak yang sudah masuk umur kurang lebih. Ya berbeda setiap anak. Kurang lebih 6 atau 7 tahun. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ditegur sudah bisa, itu namanya mumayyiz. Ada beberapa ciri-ciri Bapak Ibu dari mumayyiz ini. Anak-anak yang sudah mumayyiz itu ciri-cirinya dia biasanya sudah makan sudah sendiri, nggak disuapkan lagi. Ya, kalau sudah bisa makan sendiri, mumayyiz. Secara ciri-ciri. Kemudian buang air kecil, buang air besar sudah tak dicepoi lagi. Itu ciri-ciri anak itu sudah mumayyiz. Lah umumnya 7 tahun. 7 tahun tuh. Biasanya 7 tahun secara umum, ada yang lebih lambat sedikit daripada itu, bisa jadi 8 tahun, 9 tahun, atau yang lebih cepat sedikit dari itu, tapi jarang. Biasanya kalau anak umur 5, 6 masih belum. Tapi kalaupun ada sangat jarang mumayyiznya. Maka kita di sini juga perlu pahami, kalau punya anak jangan mudah emosi karena kita ingin anak itu cepat dewasa, enggak, memang umurnya baru umur segitu. Maka pendidikan itu memang kalau mau mengajarkan itu umur 6-7 tahun. Kita tahu anak SD umur 6. Lebih cepat dari itu terbebani dia di dalam yang belum waktunya. 6 tahun. Biasanya 6 tahun sudah ada yang mumayyiz dan memang tadi 7 tahun itu dihitung hijriah. Berarti kan 6 tahun. 6 tahun secara Masehi. 6 tahun lebih. Jadi hijriah perputaran lebih cepat. Mesti mumayyiz dulu baru sah wudu seseorang. Ini pembahasan sah atau tidak. Nah, kalau ada anak umur 3 tahun berwudu, sah atau tidak wudunya? Secara hukum tidak sah. Bukan cuma wudu, sholatnya pun tidak sah. Ibadahnya seorang anak mulai dianggap sah ketika mumayyiz. Jadi dia mau haji, mumayyiz. Mau umroh, mumayyiz. Dia mau sholat, mumayyiz. Berbeda dengan mendidik cara sholat. Tapi juga belum disuruh Bapak Ibu kita mendidik anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Nyuruh ya, nyuruh. Sholat nak, anaknya namanya Ahmad. Ahmad, sholat. Kapan pembicaraan Ahmad sholat? Itu umur 7. Sebelum 7 jangan. Tapi tadi ya 7-nya Hijriah. 6 tahun lebih Masehi sudah. Sholat ya, zuhur sudah belum? Nah, sholat lah. Tapi kalau sudah 9 belum sholat, kata Nabi pukul ya. Pukulan berbut takdib ya, pukulan yang mendidik. Ada pukulan mendidik itu ada, dalam Islam ada. Tapi pukulan mendidik. Nabi walaupun pernah nyuruh mukul, seumur hidup nggak pernah mukul. Jadi ada namanya boleh, ada yang lebih baik. Sebisa mungkin, sebaik mungkin seumur hidup jangan mukul. Tapi tadi ada anak yang terkadangan baru paham ketika ada sedikit dorongan. Maka umur 7 itu baru mulai telinganya mendengar perintah. Termasuk dalam wudhu. Ini mumayyiz itu syaratnya. Baru kemudian wudhunya menjadi sah. Syarat kedua. Syarat ketiga, wudhu itu sah, syaratnya adalah an-naqa anil haid wan nifas. Mesti suci dari haid dan nifas. Ini berkaitan dengan perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dalam kondisi haid, nifas, datang bulan dia baru melahirkan dan masih nifas, kok berwudu, tidak sah wudunya. Karena syarat sahnya wudu adalah suci dari haid dan nifas. Kalau junub beda ya Bapak Ibu. Junub kan lebih umum. Kalau orang itu junub boleh wudu, boleh. Maka kalau kita mandi junub, sebelum mandi itu sunahnya wudu. Karena memang berbeda. Junub, haid, nifas ada kemiripan, tapi junub itu lebih umum. Laki-laki pun bisa junub.
Nah, yang tidak boleh dan syarat sahnya itu adalah perempuan itu mesti suci dari haid dan nifas. Kalau dia tetap berwudu, maka wudunya tak sah. Tapi kalau dia cuci muka, cuci tangan, cuci kaki setiap bangun, mestinya dia buat. Jangan mentang-mentang dia datang bulan cuci muka pun tidak. Ada juga perempuan datang bulan, oh ini dalam kondisi haid, saya nggak perlu mandi karena tak boleh mandi wajib. Mandi wajibnya nggak sah, tapi mandi yang seperti biasa kan boleh. Jadi cuci muka dengan wudhu, ada orang mengerjakan bentuk amal mirip wudhu. Dikatakan itu wudhu kalau ada niat Bapak Ibu. Makanya amal itu tergantung niat. Jadi kalau dia cuma cuci muka seperti rutinitas harian, cuci tangan, kepala disapu, kemudian kaki dibasuh, tanpa ada niat wudhu, apakah boleh? Boleh. Mandi tanpa niat mandi wajib bagi perempuan yang belum suci boleh? Boleh. Bahkan kalau dia tujuannya jaga kebersihan, mestinya dibuat. Karena Islam memerintahkan menjaga kebersihan. Yang keempat, syarat daripada wudhu. Dia ada 15. An-naqo' amma yamna'u usulal ma'ilal basyarah. Mesti anggota tubuh yang wajib dibasuh itu, ada beberapa yang sudah kita bahas. Anggota wajib wudhu, wajah, tangan, kepala, rambut, dan kaki. Mesti bersih suci daripada benda-benda yang bisa menghalangi air sampai ke tempat itu. Nah, jadi kalau ada di anggota-anggota wudhu tadi benda yang menghalangi air, maka wudhunya tidak sah. Itu jadi syarat. Di tangan ada cat, di tangan ada lem yang mengeras. Nah, itu semua menghalangi air sampai ke tempat wudhu. Maka berarti ini jadi syarat. Mesti di tempat-tempat tadi yang wajib anggota wudhunya dibasuh, mesti tempat itu bersih. Tidak ada benda yang menghalangi air sampai ke tempat tersebut. Sedikit ada beberapa kasus, biasanya yang kurang perhatian itu kuku. Kalau kuku sudah panjang, kuku tangan atau kuku kaki, bahkan kalaupun tak panjang, bagi orang yang mungkin seperti kita tinggal di perkotaan, maka mungkin tak terlalu menjadi masalah. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di kampung, pedesaan, itu umumnya pekerjaan bertani. Dan petani itu pertama juga kadang kurang perhatian dengan kuku. Lah yang perhatian dengan kuku pun kalau sudah tanah yang dipegang, itu akan tersisa. Bahkan dia usaha susah. Mau potong kuku pas kebetulan kukunya panjang ada. Maka dia usaha sebisanya bagi orang yang memang pekerjaan hariannya seperti itu, terutama Sorhal Imam Al-Ghazali wa Zarkashi bil musamaha amma tahtaha minal wasakh. Bagi orang yang memang fallahin. Fallahin ini petani, itu pekerjaannya memang, maka ada tersisa sedikit, kalau memang dia sudah usaha membasuhnya, dibersihkan, ada sisa sedikit, maka sisa-sisa yang sedikit tadi dari yang ada di kuku itu bisa dihukumi ma'fu, dimaafkan. Tapi bagi orang yang memang bukan itu pekerjaannya, mestinya dia perhatian. Nanti bisa-bisa kalau tak hati-hati ada kotoran kuku tadi yang tidak dibersihkan, bisa berpotensi menghalangi air wudhu sampai ke sana. Nah itu memang Bapak Ibu, motong kuku itu hukumnya sunnah. Tapi kalau terkadangan kita tak perhatian dengan sunnah, bisa-bisa amal wajib kita nanti terhalangi. Yang keenam, fardu wudu yang keenam. Yang kelima, Allah yakuna alal udwi ma yubayyirul ma. Fardu wudu yang kelima, di anggota tubuh yang tadi mau dibasuh untuk wudu, anggota tubuh yang akan kita basuh, tidak ada benda yang akan merubah sifat air ketika air sampai ke badan. Kalau tadi kan syarat yang keempat, tidak ada benda yang menghalangi. Kalau ini yang kelima, bedanya lagi yang kelima, tidak ada benda yang mana di anggota tubuh itu, benda itu kalau bersentuhan berjumpa dengan air, akhirnya merubah sifat air. Contoh, di tangan ada sabun, di kepala ada sampo. Kalau sabun sampo jumpa dengan air, maka bagaimana jadinya Bapak Ibu? Langsung berubah sifat air. Kan jadi busa semua. Sedangkan syarat wudhu itu, syaratnya nanti ke depan, ya memang dia terikat satu sama lain.
Salah satu syarat wudhu itu mesti menggunakan air mutlak, air suci yang mensucikan. Nah, air suci mensucikan. Nggak cukup hanya dengan air itu suci, tapi memang dia mesti mensucikan. Itu pembahasan kita dulu di awal bab, di awal kitab. Mesti airnya suci dan mensucikan. Dua status itu harus ada. Dia suci dan mensucikan. Kalau cuma suci tapi tak mensucikan, contohnya air yang sudah berubah dari sifat aslinya. Contoh air suci, satu ember, kita masukkan rinso ke dalamnya. Masih suci nggak airnya? Suci. Mensucikankah? Tidak. Kenapa? Air itu sudah berubah dari sifat aslinya. Nah, tadi jelas kita masukkan sabun rinsonya ke dalam ember, nampak berubah. Nah, sekarang sabun itu nggak kita masukkan ke ember, kita tuangkan ke tangan. Terus setelah itu kita berwudu. Maka bagaimana? Kalau masih ada busa-busa tadi, wudunya nggak sah. Misalkan kita pakai apa namanya itu pembersih wajah, pakai biore segala macam. Nah, kalau memang sedang berwudu, mesti busanya hilang dulu, bersihkan. Baru setelahnya, air setelahnya itu baru dikatakan suci, mensucikan. Maka dalam bab mandi juga nanti perlu diperhatikan ini. Biasanya kalau mandi ya dibasahi dulu seluruh tubuh dengan niat dia mandi wajib aman. Tapi kalau belum niat mandi wajib, dia basahi tapi belum niat mandi wajib. Selepas itu dia sampo, bersabun, baru dia siram. Selagi masih ada sabun-sabun tadi, itu belum dianggap mandi wajib. Tapi kalau sebelumnya masih mandi kosongan, walaupun tidak pakai sampo dan sabun, sudah dia basahi semua tubuh dengan niat mandi wajib selagi sudah merata cukup. Karena pakai sampo, sabun itu hukumnya sunnah. Ini berbicara tentang hukum. Maka dipastikan menjadi syarat dalam berwudu, syarat kelima, di anggota tubuh kita yang hendak kita wudu tadi, mesti tidak ada, mesti bersih dari benda-benda yang merubah sifat air. Itu mesti. Jadi kalau ada dia merubah, hilangkan dulu, baru kemudian basuhan setelahnya dianggap. Yang keenam, syarat wudu yang keenam, al-ilmu bi fardhiyatihi. Orang yang hendak berwudu memang tahu bahwa berwudu itu hukumnya wajib. Nah, ini ya orang belajar mulai dari SD, alhamdulillah kita dalam lingkungan ada ustadz dan ulama di sekeliling. Hal ini biasanya tahu. Tapi kok ada orang berwudu tapi dia nggak tahu kalau wudu itu wajib sebelum sholat. Walaupun berwudu, wudunya nggak sah. Jadi mesti tahu, mesti yakin dan paham berwudu itu wajib sebelum sholat bagi yang tidak ada wudu. Nah, kemudian yang ketujuh, ini agak panjang, ada beberapa pembahasan detail. Pembahasan nomor 7, 8, sampai ke 15, ini kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini ada 6, sebenarnya 7 mau dibahas, tapi pembahasan ke-7, ini akan ada pembahasan detailnya yang nanti kalau dibahas tanggung di tengah-tengah pembahasan. Saya kira ini mungkin beberapa pembahasan tentang syarat-syarat berwudu. Jadi ada 15 syarat yang mesti dipenuhi. Di siang hari ini kita bahas 6 perkara. Islam yang pertama, mumayyiz yang kedua, suci dari haid dan nifas yang ketiga, yang keempat bersih daripada apa-apa yang bisa menghalangi air ke anggota wudu. Kemudian yang kelima, bersih anggota tubuh kita daripada benda-benda yang bisa merubah sifatnya air. Yang keenam tadi yang terakhir, mesti tahu, paham bahwa wudhu itu adalah wajib fardu sebelum mengerjakan sholat. Nah, kalau dia tak tahu langsung buat, wudhunya tidak sah. Ini mungkin yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga beberapa pembahasan ringan ringkas ini bisa kita fahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Air yang mengandung kaflorid itu tidak merubah sifat air, jadi bisa. Jadi itu memang obat yang dimasukkan dan tidak merubah sifat air. Nah, termasuk juga Bapak Ibu,
Air-air yang memang semula jadi Allah buat warna bentuknya memang seperti itu. Dan beberapa kali kan sudah kita bahas contoh nggak usah jauh-jauh di daerah kita yang di Riau ini kan ada yang pesisir ya. Dumai, Bengkalis itu kan air warnanya coklat. Itu walaupun berubah, tapi bukan berubah aslinya memang itu. Maka itu bisa masuk kategori suci mensucikan. Itu memang asli. Sama dengan air sungai warnanya coklat. Dan jadi bukan berarti suci mensucikan itu mesti jernih putih. Enggak. Kalau memang warnanya memang asli begitu dari sungai, suci mensucikan. Warnanya coklat yang memang itu suci mensucikan. Beda kalau dimasukkan sabun, itu berubah dari sifat asli. Bahkan kita sebagian di daerah kita di Pekanbaru pun ada beberapa air yang memang aslinya ada rasa-rasa besi, segala macam. Apakah itu merubah? Tidak. Beda kalau punya bangkai ya Bapak Ibu. Itu berarti ada bangkainya di dalam. Ini enggak, memang itu asli dari tanahnya di dalam. Maka memang kita sendiri pun tahu air minum saja. Beda tempat, beda rasa. Jadi bukan dari segi rasa ya. Walaupun beningnya sama, nanti merek ini beda, merek itu beda, merek ini ada yang agak manisnya, kok itu ada asin sedikit yang itu. Itu perbedaan tanah yang ada. Nah, seperti kaforit itu bukan merubah sifat. Jadi dia tetap suci dan mensucikan. Malah dengan kaforit itu mengembalikan air kepada sifat aslinya. Nah, jadi air itu memang Bapak Ibu aslinya mungkin dia kotor, dikumpulkan, jadi banyak, kekuatannya banyak. Cuma ingin dibersihkan lagi, maka dimasukkan obat. Cuma antara bagus atau tidak, itu lain pembahasan. Kita membahas suci atau tidaknya. Nah, tapi kalau bagus atau tidak, nah ini pembahasannya kedokteran yang paham. Kok masuknya obat tambah banyak, tambah gak baik. Dan berapa ukurannya yang paham mereka yang bahagian untuk meneliti mana ukurannya tadi. Tapi untuk suci mensucikan tetap dia bahkan kembali kepada suci dan mensucikan. Semoga bisa memberikan jawaban. Pertanyaan ya. Hmm. Eh, di tengah-tengah wudhu batal. Maka kalau kita ingin mengamalkan sunnah, apakah sunnahnya harus diulangi? Kalau pertanyaannya dengan lafadz harus, harus itu dalam bahasa kita Indonesia wajib ya? Enggak. Bahasa kita Indonesia harus itu wajib ya? Tidak, tidak wajib. Tapi sunnah dia ulang kembali dari awal. Karena dia batal. Batal itu udah nol kembali. Maka terus bagaimana ini? Ya udah mulai lagi dari nol. Sunnah-sunnah dari sebelum membasuh muka semua disunahkan. Mulai dari cuci tangan, mulai dari apapun yang kita bahas semua disunahkan kembali. Tapi kalau harus tidak. Kalau harus bahasa Melayunya Malaysia lain lagi. Harus bahasa Malaysia boleh. Jadi itu perbedaan bahasa nanti ya. Melayu bahasanya ke Indonesia atau jadi kalau harus tidak, tapi disunnahkan ya. Dia mengulangi kembali semua sunnah-sunnah wudhu dari awal. Bahkan tadi sudah hampir finish, ulang lagi. Sunnah diulang kembali apa-apa yang dia mulai. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Silahkan Pak. Ya. Ya. Iya, lebih bagus. Ya, nggak masalah. Itu jadi lebih bagus. Memang dikasih obat untuk membuat dia jernih. Jadi yang tadi secara favorit, tapi tadi ya mesti dipastikan favorit yang dia masukkan itu benda suci. Mungkin kok ada pula favorit jenis baru tak suci, tapi tadi ditengok jumlah air, kembali lagi kita pada pembahasan air. Kalau airnya memang banyak, lebih dari 2 kula, atau paling mudahnya lebih dari 200 liter, maka
kalau kemasukan benda najis tadi tidak merubah air dari sifat-sifat aslinya, maka air itu karena banyak jumlahnya atau lebih dari 2 kula, tak ada masalah. Yang masalah nanti kalau kaforit atau obat yang dimasukkan itu najis, kemudian air yang akan dibersihkan tadi jumlahnya kurang dari 2 kula, maka seluruh air tadi walaupun bening akan menjadi najis. Jadi pastikan obatnya tadi suci. Nah, sekarang obatnya kaforit itu suci atau tidak? Itu yang dipastikan. Nah, kalau memang jumlah air banyak, itu punya kelebihan tersendiri. Nah, umumnya yang di kaforit itu satu kolam, bukan satu ember. Kalau udah satu ember kok kotor, umumnya dibuang orang. Nah, kalau satu kolam baru di kaforit. Nah, kalau sudah banyak, nggak ada masalah. Itu akan kembali suci, mensucikan secara otomatis selagi tadi 3 perkara, bau, warna, rasa tak berubah. Semoga bisa memberikan jawaban. Ini mungkin yang bisa kita bahas, semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi